Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Nur Insani, NPM 1804041132, jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Fiskal dan Moneter, dosen pengampu Ibu Selvia Nuria Sari. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam serta implikasinya dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. A. Prinsip keuangan Islam. Keuangan syariah memiliki satu persyaratan utama, bahwa setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk dapat menjamin kepatuhan terhadap ketentuan syariah, ada prinsip-prinsip yang harus diikuti. Prinsip-prinsip merupakan koridor atau batas jalan yang boleh dilewati. Koridor yang dimaksud adalah sebagai berikut. Menurut Muhammad, prinsip-prinsip dalam keuangan Islam: 1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. 2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. 3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. 4. Larangan menjalankan monopoli. 5. Bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Adapun prinsip-prinsip keuangan syariah, keyakinan pada tuntunan ilahi. Setiap muslim harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa perintah-perintah Allah yang disampaikannya melalui Nabi Muhammad SAW itu haruslah diikuti, tidak saja secara harfiah, tetapi juga secara substansial. Dalam sistem keuangan konvensional, antara urusan agama dengan urusan pemerintah dijadikan terpisah dan tidak saling tergantung atau skularitas. Memang berbeda dengan sistem keuangan syariah yang memandang semua aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan keuangan, harus ada dalam satu totalitas kehidupan, sehingga segala tindakan dan perbuatan manusia, termasuk perbuatan dalam bidang keuangan, terkontrol dengan baik oleh suprimasi kekuasaan dalam kehidupan di dunia ini, yang nantinya akan berlanjut dengan kehidupan yang kekal di akhirat. A. Tidak ada bunga. Maksudnya, tidak boleh menerima bunga dari suatu pinjaman atau diminta membayar bunga atas suatu pinjaman. Pada bank syariah, nasabah yang mengambil pembiayaan tidak dikenakan bunga. Lalu dari mana bank syariah mendapat uang untuk membiayai operasionalnya? Tentu saja bank syariah tidak gratis. Untuk membiayai operasionalnya, bank syariah mengenakan bagi hasil kepada nasabahnya yang mengambil pembiayaan. Begitu juga kepada nasabah yang menyimpan dana di bank syariah. Maka, bank syariah akan mengenakan bagi hasil dari dana yang dititipkannya di bank syariah. Pada bank syariah, apabila seseorang nasabah menyimpan uangnya, maka bagi hasilnya menunggu dahulu sampai dana itu diikutsertakan dalam suatu pembiayaan. Besarnya bagi hasil itu juga pada dasarnya berdasarkan kesepakatan yang disebut hisbah bagi hasil. B. Larangan ketidakpastian. Ketidakpastian dalam kontrak tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan spekulatif yang melibatkan gharar atau ketidakpastian. C. Tidak ada investasi haram. Dana yang dikeluarkan dari bank syariah tidak boleh digunakan untuk investasi yang diharamkan oleh syariah, seperti memproduksi barang-barang yang diharamkan oleh syariah, misalnya alkohol, tembakau, khamar, senjata yang tidak diberi kewenangan oleh pemerintah, pornografi, narkoba, dan sejenisnya, atau untuk membiayai operasionalnya pelacur, rumah bordil, dan perjudian. D. Berbagi resiko dianjurkan. Dalam sistem keuangan syariah, anjuran berbagi resiko ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi
saling percaya dan kejujuran antara bank dengan nasabah. Dan dalam perspektif lain juga dimaksudkannya bahwa sistem keuangan syariah itu tidak hanya menuntut kelayakan nasabah penerima pembiayaan, tetapi juga dimaksudkan untuk membuktikan ketaatan finansial bank syariah itu. Tentu saja untuk maksud ini perlu diatur rambu-rambunya, seperti misalnya kerugian atau resiko itu bukan karena kelalaian, keteledoran, atau kesengajaan, tetapi benar-benar karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau oleh perbuatan orang lain di luar kemampuan nasabah untuk mempertahankan, seperti misalnya dirampok atau dicuri orang yang harus dibuktikan dengan berita acara dari kepolisian. Apabila hal ini dapat dilaksanakan, maka berbagi resiko ini tidak hanya akan menjadi ikon bank dan lembaga keuangan syariah non-bank, tetapi juga sekaligus menjadi competitive advantage atau keunggulan bersaing bank syariah terhadap bank konvensional. Dan yang tidak kalah penting juga berarti bank syariah dalam hubungan dengan relasi atau nasabah menempatkan diri dalam posisi yang setara, tidak dalam posisi yang superior seperti pada kebanyakan lembaga keuangan konvensional yang tabu dengan anjuran ini. Pembiayaan didasarkan pada aset real. Dalam praktik keuangan syariah sudah menjadi keharusan bahwa pembiayaan syariah itu harus didasarkan atas aset real. Karena dalam keyakinan sistem keuangan syariah, pembiayaan yang disalurkan melalui produk-produk syariah hanya bisa meningkatkan atau berkembang seiring dengan meningkatnya perekonomian real, dan dengan demikian juga sekaligus membantu menangkal spekulasi dan ekspansi kredit yang berlebihan. Hukum keuangan Islam. Dasar hukum keuangan syariah berdasarkan teori tidak lain adalah dasar hukum Islam itu sendiri, yang terdiri dari Al-Quran, hadis dan sunnah, ijma, dan undang-undang. Al-Quran dan sunnah merupakan sumber utama, dan yang lainnya menurut sistematik ilmu hukum merupakan sumber turunannya. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam yang merupakan kumpulan wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat Al-Quran yang menjadi sumber hukum tentang kegiatan ekonomi termasuk praktik perbankan syariah, misalnya tentang riba. Segala kegiatan yang menimbulkan unsur-unsur riba dilarang dalam agama Islam, antara lain misalnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Al-Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum kamu pungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Selanjutnya ada juga, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka dengan siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 161. 2. Sunnah. Hadis adalah suatu yang bersifat teoretik, sedangkan sunnah adalah pemberitaan sesungguhnya. Hadis dan sunnah berfungsi sebagai petunjuk-petunjuk praktis yang tidak dijelaskan secara lengkap di dalam Al-Quran. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mencela penerimaan dan pembayaran bunga orang yang mencatat, begitu pula yang menyaksikan dimaksud. Beliau bersabda, mereka semua sama-sama berada dalam dosa. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Sebaik-baik manusia adalah yang sebaik-baik membayar hutang. Hadis riwayat Muslim. 3. Ijma. Ijma adalah
Konsensus para ulama ditetapkan tidak untuk masalah-masalah keimanan atau ibadat-ibadat pokok yang disepakati, melainkan untuk menerapkan syariah dalam urusan duniawi. Ijma ini penting untuk masalah keuangan Islam karena model-model perbankan Islam tidak disebut dalam Al-Quran atau dalam hadis, meskipun prinsip-prinsip pokok yang mengatur sistemnya ada. 4. Undang-undang. Selain dari sumber-sumber hukum yang disebut di atas, masih ada lagi sumber hukum yang tidak kalah pentingnya dan bahkan banyak mewarnai hukum keuangan syariah di negara Indonesia ini, yaitu undang-undang. Seperti misalnya 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. 3. Dan beberapa peraturan dan edaran BI dan Bapepam atau LK atau sekarang disebut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. C. Etika dan moral keuangan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Sedangkan etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan. Karena setiap profesi memiliki identitas, sifat atau ciri, dan standar profesi tersendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing. Hubungan etika dengan profesi hukum adalah bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hukum hidup, yang mana merupakan kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka menjalankan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi dengan seksama. Dan oleh karena itu, di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi, yakni sebagai berikut. 1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu bersifat tanpa pamrih, menjadi ciri khas dalam pengembangan profesi. 2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur. 3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. 4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi. Dengan demikian, profesi yang bersinggungan erat dengan bidang perbankan tentunya juga harus memiliki moral secara umum dan etika yang dituangkan dalam suatu kode etik di bidang perbankan. Setiap kode etik memiliki fungsi terhadap profesi yang diaturnya, termasuk kode etik dalam perbankan. Fungsi-fungsi kode etik perbankan adalah 1. Menjaga keselarasan dan konsisten antara gaya manajemen, strategi, dan kebijakan dalam mengemban usaha perbankan. 2. Menciptakan iklim usaha perbankan yang sehat. 3. Mewujudkan integrasi bank terhadap lingkungan masyarakat dan pemerintah. 4. Menciptakan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan para pemilik dana, pemegang saham, dan karyawan untuk mendapatkan hak-haknya. 5. Meningkatkan harkat perbankan nasional di mata internasional. Dalam kode etik Bankir Indonesia, seseorang yang mempunyai profesi yang berkaitan dengan perbankan harus memenuhi kode etik yang berlaku bagi profesi di bidang perbankan. Kode etik tersebut adalah 1. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan perbankan. 3. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. 4. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. 5. Seorang bankir
menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan jika terdapat pertentangan kepentingan. 6. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya. 7. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 8. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarga. 9. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya. Prinsip-prinsip hukum syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. 1. Prinsip al-maslahah. Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Undang-undang perbankan berorientasi pada pengembangan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam, yaitu keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalitasan, sehingga masyarakat Indonesia di masa depan akan mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi di atas landasan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dalam tujuan perbankan syariah, yaitu perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu A. Daruriyat adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan di akhirat, dan apabila tidak ada, maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid al-syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada daruriyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli, murabahah, istisna, dan salam, wadiah, musyarakah, ijarah, mudarabah, qard, wakalah, dan lain-lain. B. Hajiyat adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan, tetapi tidak adanya hajiyat tidak menyebabkan kerusakan kehidupan pada bidang muamalah seperti jual beli, salam, murabahah, istisna. C. Tasiniyat adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam. 2. Prinsip tauhid. Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi, melainkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keputusan spiritual dan sosial. Aplikasi prinsip tauhid dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu 1. Undang-Undang Perbankan Syariah diawali dengan frase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Rahmat merupakan faktor untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, rahmat diartikan nikmat dan pertolongan serta ampunan dan karunia. Dengan demikian, Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Penjelasan pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang teguh pada prinsip syariah serta menyeluruh atau kafah dan konsisten atau istiqomah. 3. Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Perbankan Syariah, bank konvensional yang akan menjadi bank syariah atau undang-undang syariah yang telah mendapat izin usaha wajib mencantumkan dengan jelas kata syariah pada penulisan nama banknya. Kata syariah mengisyaratkan nilai tauhid karena operasional perbankan syariah dikembalikan pada prinsip Islam yang diciptakan Allah yang Maha Esa. 3. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan aplikasi keadilan dalam undang-undang syariah perbankan syariah yaitu A. Pertimbangan huruf A yang berbunyi
bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. B. Nilai keadilan dalam kegiatan usaha perbankan syariah adalah tergambar dari beragamnya akad yang dipergunakan sebagai upaya penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan secara proporsional. 4. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip amar ma'ruf dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha perbankan syariah, sedangkan prinsip nahi munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisir, dan haram. E. Implikasi dalam aktivitas ekonomi dan keuangan Islam. Perbankan memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Berbagai kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sektor perbankan. Dari berbagai jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern. Perbankan menjadi urat nadi ekonomi yang sangat berpengaruh dalam lalu lintas harta dan pengembangan ekonomi. Pelaku dan dunia usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah senantiasa berhubungan dengan perbankan. Tidak ragu lagi, perbankan yang berfungsi sebagai perantara keuangan memiliki peran penting dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Industri perbankan berfungsi sebagai penunjang perekonomian suatu negara yang berbentuk penghimpunan dan penyaluran dana serta dapat berbentuk memperlancar pembayaran transaksi perdagangan domestik maupun internasional. Dalam konteks pemahaman ajaran Islam, aktivitas perekonomian merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang memberi perhatian terhadap berbagai kepraktisan kehidupan duniawi dalam berbagai bentuk hubungan antar manusia. Dari dalam aktivitas ekonomi inilah terdapat aktivitas keuangan dan perbankan atau banking and financial activities. Merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat dilakukan dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Di antaranya mendirikan lembaga keuangan bank dalam bentuk bank syariah. Perbankan syariah sebagai bagian dari struktur keuangan Islam turut berperan dalam aktivitas pembangunan perekonomian. Sebagai bagian dari struktur keuangan Islam turut berperan dalam aktivitas pembangunan perekonomian. Struktur keuangan Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan penafsiran fuqaha terhadap sumber otoritas tadi. Struktur keuangan Islam dalam beberapa dekade terakhir tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil. Eksistensi keuangan Islam bersumber dari perintah Al-Quran dan Sunnah yang memberi makna. Struktur keuangan dalam Islam merupakan bawaan yang menjadi bagian dari agama Islam dan bukan berasal dari temuan gerakan politik Islam modern. Karena Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber dan rujukan utama pemikiran ekonomi Islam, aktivitas ekonomi Islam juga telah muncul sejak Islam diturunkan dan berlangsung di masa kehidupan Nabi Muhammad pada akhir abad 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Setelah masa itu, banyak pemikir ekonomi Islam yang mengisi kasanah pemikiran ekonomi dunia pada saat Barat masih dalam kegelapan. Berdasarkan fakta normatif ini, kurang tepat untuk menetapkan perbankan syariah yang menjadi bagian dari struktur keuangan Islam sebagai alternatif dalam menangani berbagai krisis keuangan yang terjadi. Justru perbankan syariah yang operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah merupakan solusi. Pola pengoperasionalan perbankan syariah dilakukan dengan rambu menjauhkan aktivitas dari berbagai unsur riba dengan mengedepankan prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil atau profit and loss sharing. Ajaran Islam senantiasa mementingkan penegakan nilai keadilan dan mencela eksploitasi dengan transaksi bisnis. Melalui larangan umat Islam memakan harta secara batil atau dengan cara yang tidak dibenarkan, riba dalam sistem nilai Islam merupakan sumber penghasilan yang
tidak dapat dibenarkan. Pemahaman ini kembali mengakses umat Islam untuk kembali membangun lembaga keuangan dan perbankan bebas bunga atau riba di zaman modern ini. Perbankan syariah memiliki peran strategis yang mampu memiliki keunggulan komparatif. Menghadapi gejolak moneter beberapa waktu lalu, perbankan syariah terbebas dari negatif spread. Karena kinerja perbankan syariah yang tidak berbasis pada bunga uang berada dan terkait pada sektor real, BMI sebagai bank umum yang menerapkan prinsip syariah dalam pola operasionalnya merupakan satu-satunya bank yang tidak mengalami negatif spread, sebagaimana terjadi pada bank-bank konvensional. Perbankan syariah selama krisis ekonomi tidak membebani keuangan negara sebagaimana terjadi pada perbankan konvensional yang memerlukan suntikan dana dari pemerintah. Perbankan syariah mampu bertahan dari spekulasi keuangan. Perbankan syariah yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah memiliki akses penting dalam berbagai kegiatan perekonomian Islam. Prinsip syariah sebagai landasan aturan main menjadi kunci ketahanan institusi keuangan yang dalam menghadapi krisis. Dengan keunggulan yang dimiliki, perekonomian dan keuangan termasuk perbankan syariah dewasa ini telah menjadi realitas hidup pertumbuhan perekonomian perbankan Islam bukan hanya sekedar sebagai alternatif dari bank konvensional, melainkan solusi baik dalam menghadapi berbagai persoalan perbankan dan perekonomian. Tujuan pembentukan bank syariah adalah untuk memenuhi harapan pembangunan perekonomian umat dengan menghindari praktik riba dan untuk mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan yang untuk mewujudkan kemaslahatan. Berbagai aktivitas dan transaksi bisnis yang terdapat di kalangan pebisnis banyak memanfaatkan perbankan syariah sebagai sarana, baik sebagai tempat penyimpanan dana dan pembiayaan usaha maupun untuk melancarkan mekanisme sistem pembayaran dalam semua sektor perekonomian yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa lembaga perbankan termasuk perbankan syariah menjadi jantung dari sistem kegiatan perekonomian di tengah kehidupan masyarakat. Pemberlakuan Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 meneguhkan eksistensi perbankan syariah dalam lingkup sistem perbankan nasional. Legalitas perbankan syariah Islam baik secara kelembagaan maupun jenis dan kegiatan usahanya telah semakin memperkuat aktivitas perbankan syariah. Keadaan ini lebih memberi kepastian bagi masyarakat dalam berhubungan dengan bank syariah. Masyarakat telah mendapat solusi dalam penyimpanan dana maupun dalam usaha pembiayaan yang diperlukan sesuai dengan prinsip dan syariah yang bebas dari sistem bunga. Implikasi yuridis dari implementasi prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi khususnya perbankan maupun pembiayaan menyebabkan peta hukum positif Indonesia di bidang hukum ekonomi mengalami perubahan yang fundamental. Semula dengan unifikasi dan kodifikasi, dapat dikatakan untuk hukum ekonomi hanya berlaku satu sistem hukum yang merupakan perpaduan dari civil law dan common law system. Saat ini, dengan diundangkannya berbagai peraturan yang memuat prinsip syariah, maka dapat dikatakan telah terjadi dualisme sistem hukum ekonomi di Indonesia, yaitu hukum ekonomi yang konvensional berasal dari sistem common law dan civil law dan sistem hukum ekonomi syariah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.